Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Sabita dengan NIM 2315045, mahasiswa BKPI. Izin sebelumnya mengirimkan jawaban UAS tafsir hadis dan bimbingan konseling. Pada awal itu adalah studi kasus. Nah, pada studi kasus ini ada seorang siswa kelas 11 sering menggunakan media sosial hingga larut malam. Akibatnya, ia sering terlambat ke sekolah, mengantuk di kelas, hingga mengumpulkan tugasnya telat. Dan nilai akademiknya sangat turun. Selain itu, siswa ini menjadi kurang berinteraksi dengan teman-teman yang lain karena terlalu lama bermain media sosial hingga waktunya habis bermain media sosial. Terus selanjutnya pada layanan bimbingan dan konseling. Layanan awal, kita sebagai seorang konselor perlu mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Nah, guru BK mengumpulkan informasi ini melalui observasi perilaku siswa di sekolah, wawancara dengan siswa, lalu wawancara dengan wali kelas dan orang tua. Terus asesmen kebutuhan, mengetahui durasi penggunaan media sosial dan dampak terhadap belajar, faktor penyebab kecanduan media sosial, lalu penetapan tujuan layanan. Nah, konselor membantu siswa mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan, mengatur waktu belajar dengan baik, meningkatkan tanggung jawab akademi siswa tersebut. Lalu, proses dan langkah inti layanan BK yang pertama itu layanan yang digunakan. Nah, layanan yang digunakan ini adalah layanan konseling individual. Tahap pertama pada layanan konseling individual yaitu pembentukan hubungan. Konselor menciptakan suasana yang aman dan nyaman, menjelaskan tujuan dan asas kerahasiaan. Tahap kedua, eksplorasi masalah. Konselor menggali penyebab siswa kecanduan media sosial, mengidentifikasikan dampak yang dirasakan siswa. Terus, pada tahap ketiga, intervensi. Menggunakan teknik self monitoring, siswa mencatat waktu penggunaan media sosial setiap hari. Siswa membuat jadwal belajar dan waktu istirahat yang cukup. Siswa menentukan target pengurangan penggunaan media sosial. Lalu, pada tahap keempat, pengambilan keputusan. Siswa harus berkomitmen mengurangi penggunaan media sosial. Menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Tahap 5, pengakhiran. Menyimpulkan hasil konseling yang telah diberikan oleh konselor tadi, lalu memberikan motivasi dan penguatan. Nah, lalu ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi proses, menilai keaktifan siswa selama konseling, keterbukaan siswa dan mengungkapkan masalah, kesungguhan siswa menjalankan rencana perubahan. Lalu ada evaluasi hasil, menilai dari berkurangnya waktu siswa tersebut menggunakan media sosial, meningkatkan konsisten belajar, memperbaiki nilai akademik yang menurun tadi, dan kedisiplinan terhadap siswa tersebut yang sering terlambat tadi. Lalu tindak lanjut. Nah, pada tindak lanjut ini konseling lanjutan jika diperlukan. Nah, konseling lanjutan ini jika siswa tersebut berkelanjutan bermain media sosial, perlu ditindaklanjuti. Jika tidak perlu tindak lanjut. Nah,
Terus monitoring perkembangan siswa, kerjasama dengan orang tua dan wali kelas untuk melihat perkembangan siswa tersebut, memberi penguatan atas perubahan positif siswa. Nah, selanjutnya hubungan dan tafsir hadis BK. Tafsir Al-Quran, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Hubungannya dengan kasus, yaitu ayat ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Kecanduan media sosial menyebabkan siswa menyia-nyiakan waktu sehingga merugikan dirinya sendiri. Lalu, melalui layanan BK, siswa dibimbing agar mampu mengelola waktu secara efektif dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan luang waktu. Hadis riwayat Bukhari. Hubungannya dengan kasus ini, yaitu hadis ini menjelaskan bahwa waktu merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan dengan baik. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membuat siswa lalai memanfaatkan waktu untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, layanan BK membantu siswa menyadari pentingnya pengelolaan waktu secara bijaksana. Nah, kesimpulan pada kasus ini yaitu kecanduan media sosial dapat ditangani melalui konseling individual dengan teknik self monitoring. Layanan dimulai dari identifikasi masalah, proses konseling, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, pelaksanaan layanan tersebut sejalan dengan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 dan hadis tentang pemanfaatan waktu yang mengajarkan agar manusia menggunakan waktu secara produktif dan tidak menyia-nyiakan. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah bacat, hanya itu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.